Dan saudara, hingga kini penyidikan kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Joshua dengan tersangka Ferdy Sambo terus berlanjut. Namun sayangnya belum ada keterangan yang bisa digali dari Putri Chandrawati, istri Ferdy Sambo sebagai salah satu saksi kunci. Publik berharap kasus ini bisa dibuka secara terang benderang tanpa ada yang ditutup-tutupi. Bagaimana kelanjutan penyelesaian hukum untuk kasus ini? Pagi ini kita akan membahasnya. Sejumlah narasumber hadir melalui daring untuk Sapa Indonesia Pagi. Di antaranya ada Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, kemudian Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik, dan pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Pak Dedi, Mas Taufan, Kang Asep, selamat pagi, salam sehat untuk kita semua. Selamat pagi semuanya. Ya, Pak Dedi, boleh lebih jelas Pak, jadi ini sudah firm ya Pak, mengapa kemudian dugaan terjadinya pelecehan seksual di-stop Pak oleh tim penyidik? Karena memang tidak terjadi, ada keterangan dari siapa yang kemudian memastikan, oh itu betul tidak terjadi. Pak Dedi, boleh penjelasannya mengenai ini Pak? Ya, jadi sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Pak Dirpidum beberapa waktu yang lalu, bahwa 2 kasus atau 2 laporan polisi yang dihentikan adalah yang pertama kasus dugaan pelecehan seksual, yang kedua adalah kasus percobaan pembunuhan. Setelah dilakukan gelar perkara, kemudian pemeriksaan para saksi, 2 kasus tersebut tidak terbukti ya terjadi di TKP Duren 3. Oleh karenanya penyidik merasa perlu untuk menghentikan 2 laporan tersebut. Nah, saat ini memang dari tim sus lebih fokus sesuai dengan arahan Bapak Kapolri mempercepat berkas perkara agar dalam waktu dekat juga dapat dilimpahkan ke JPU untuk proses menuju persidangan selanjutnya. Demikian Mas Bayu. Oh begitu ya Pak Dedi. Pak Dedi, tapi ada di BAP sebelumnya, berita acara pemeriksaan sebelumnya yang ada pengakuan dari Ibu Putri ya, bahwa terjadi pelecehan seksual. Itu dengan demikian gugur atau bagaimana Pak Dedi dalam hal ini? Ya, tentunya dari penyidik masih mengagendakan dalam minggu ini akan memintain keterangan dari Ibu PC ya. Ya. Nanti dari hasil keterangan Ibu PC juga akan dilihat keterangan para saksi-saksi yang lain yang sudah dimintain keterangan sebelumnya. Ya, konstruksi peristiwa pidana yang terjadi bisa lebih jelas, bisa lebih konkret, nanti akan disandingkan dengan alat bukti yang saat ini juga sudah dimiliki oleh penyidik. Ya, kapan Pak Dedi Ibu PC akan diperiksa? Minggu ini akan dijadwalkan untuk memintain keterangan yang bersangkutan. Oh, baik, ya. Saya pindah sebentar ke Mas Taufan. Mas Taufan, saya membaca beberapa perkembangan dalam akhir pekan ini. Boleh tahu persisnya, ini Komnas HAM sudah bertemu dengan Irjen Ferdy Sambo? Iya, sudah. Hari Jumat ya di Makobrimob. Maka kemudian kami membaca bahwa kepada Komnas HAM sudah dijelaskan bahwa Ferdy Sambo mengakui semua perencanaan ini. Itu dalam pertemuan tersebut? Iya, dia mengaku paling pokok itu ada 2 hal yang diakuinya. Pertama bahwa dia yang merencanakan pembunuhan terhadap Joshua. Dengan alasan yang pribadi tadi itu, yang tapi kemudian diubah. Semula kan dia katakan itu di Duren 3. Sekarang dia bilang itu terjadi di Magelang. Nah, yang kedua pengakuan dia bahwa soal obstruction of justice itu dia yang mengatur semuanya. Itu diakui dan dia katakan bahwa dialah yang bertanggung jawab dan siap menghadapi itu semua di pengadilan. Oh, oke. Ini terkait dengan kode etik yang kemudian banyak dilanggar oleh anggota kepolisian. Tidak hanya kode etik itu. Tindak pidana itu obstruction of justice. Nah, yang kemudian jadi masalah kan masih soal bahwa dalam pengakuan dia katakan bahwa dia memerintahkan Baradae untuk menembak. Ada 5 tembakan, tapi kan kita belum sepenuhnya percaya itu. Makanya nanti ada olah TKP bersama Mabes Polri. Hari kita ini juga ya? masih menunggu. Ya, diundur dari pagi rencananya jadi sore. Kemudian juga menunggu hasil otopsi ulang karena kita ingin tahu misalnya soal peluru apakah itu satu jenis yang sama. Kalau dia bukan satu jenis yang sama, berarti kan dimungkinkan tidak satu senjata. Dimungkinkan berarti bukan satu pelakunya gitu. Juga soal arah peluru itu bagi kami perlu diperhatikan dengan seksama sehingga nanti dalam penuntutan dan persidangan itu ya seperti yang kami katakan di awal, ya fair trial yang
melakukan satu perbuatan hukum tertentu ya dia harus menanggungnya. Tapi jangan sampai juga ada orang yang harus menanggung lebih dari itu misalnya kan. Dari awal saya punya concern itu sengaja saya pancing untuk soal Baradae. Janganlah dia menjadi tumbal dari semua ini padahal sangat dimungkinkan ada pelaku-pelaku lain yang bahkan lebih tinggi ya perannya dibandingkan dia yang seorang Barada usia masih 24 tahun gitu. Itu kami maksudkan untuk menyentuh perhatian kita soal kemungkinan obstruction of justice yang kemudian akhirnya tindak pidana itu tidak sepenuhnya ditanggung oleh orang yang melakukan gitu. Ya, baik, terbayang Mas Taufan. Sedikit Mas Taufan, ketika bertemu dengan Pak Ferdi Sambo, apakah dugaan pelecehan seksual itu adalah bagian dari rekayasa juga disampaikan? Oh dia tetap firm, makanya dia katakan ini karena ini ya begitu. Ya kita harus uji itu. Ya. Sama yang di awal dikatakan di Duren 3 kan kami waktu itu tidak menemukan ada saksi lain. Ya. Misalnya Baradae kan tanya, dia bilang dia nggak lihat, dia hanya dengar suara. Ya. Yang setelah diuji pun ternyata kalau diuji di lapangan, suara diteriakkan dari kamar itu tidak akan terdengar ke tempatnya Baradae kan. Jadi semua saksi, semua ajudan yang pernah ditanyai oleh Komnas HAM, datang ke Komnas HAM, semua tidak ada yang melihat kejadian tersebut. Tidak pelecehan ada. Seksual. Ya, baik yang di Duren 3 yang kemudian sudah dibantah sendiri, maupun di Magelang. Jadi kan memang harus ada cara lain untuk mendalami itu. Untuk sementara ya pernyataan dia ya seperti itu, tapi kita harus uji semua ya. Secara perlahan-lahan dengan bantuan ahli, saya kira itu satu-satunya cara nanti bantuan ahli ya, sebagaimana juga di dalam undang-undang TPKS kan memang dimungkinkan ya. Nanti kesaksian tunggal seperti itu dibantu oleh keterangan ahli. Oke, berarti Komnas HAM juga berniat untuk kemudian memeriksa atau menanyai Ibu PC, Mas Taufan? Iya, yang sebenarnya sudah diagendakan waktu Jumat itu sudah oke ya, tapi kemudian diubah lagi ya. Itu kan juga memang sedikit membingungkan buat kita. Kenapa sudah oke, kemudian ubah lagi misalnya. Komnas Perempuan sudah 2 kali bertemu. Kami kan menggandeng Komnas Perempuan ya, karena ini isu yang spesifik misalnya, kita minta yang lebih profesional lah ya, Komnas Perempuan. Itu juga begitu, belum bisa mendapatkan keterangan apa-apa meskipun sudah bertemu misalnya. Nah ini perlu kehati-hatian dalam mengujinya. Kami rencana ingin mendatangkan ahli lain untuk sebagai second opinion, tapi sekaligus juga mungkin membantu kalau ada hal-hal yang masih belum bisa diselesaikan dengan tim psikolog klinis yang sekarang ada 2 orang itu. Ya, terbayang Mas Taufan. Saya ke Kang Asep sedikit, kenapa saya agak fokus di dugaan pelecehan seksual Kang Asep, karena sejak awal kasus ini muncul, masih polisi tembak polisi pada waktu itu, dugaan inilah yang kemudian menurut saya membuat publik jadi bertanya-tanya begitu kan ya. Nah Kang Asep, ada implikasi-implikasi pasal pidana yang mungkinkah terjadi jika, saya tekankan ini jika kemudian nanti ternyata tidak terjadi pelecehan seksual. Kepolisian sendiri sudah menghentikan untuk pelaporan ini, kemudian tidak dikembangkan begitu, lebih kepada motif dari pembunuhan terhadap Brigadir Joshua. Kang Asep, terhadap Ibu PC maksud saya, kalau keterangannya yang di BAP tercatat dalam pemeriksaan sebelum oleh tim sus, dia mengatakan memang terjadi pelecehan seksual. Nah, ini apakah menjadi keterangan palsu yang berimplikasi pasal pidana, Kang Asep? Ya, Mas Bayu, sejak diumumkan oleh Kapolri, Irwasum, Kabareskrim, ya sebenarnya perkara sudah jelas, perkara pembunuhan, ya FS yang menyebut, yang melakukan, KR, KM yang membantu. Artinya perkara pembunuhannya kualifikasi sudah jelas, tuntas. Nah itu sekali lagi jadi terang benderang lah. Maka saya katakan telanjang gitu karena sudah sangat jelas sekali diumumkan oleh 3 jenderal itu. Kedua, nah ada kasus tentang pelecehan, sebenarnya bukan pelecehan seksual, nggak dikenal istilah itu Mas Bayu. Yang dikenal itu tindak pidana kekerasan seksual atau tindak pidana kesusilaan. Jadi nggak ada dileceh-lecehkan, kualifikasi pidana nggak ada pelecehan. Yang ada adalah tindak pidana kekerasan seksual atau ya kesusilaan. Kalau Mulyatno kesopanan. Oke. Nah sekarang Bareskrim mengumumkan ya dihentikan atau apapun alasannya, memang 109 mengatakan itu belum tindak pidana atau bukan tindak pidana atau demi hukum. Nah logikanya sederhana Mas Bayu, kan di tempat kejadian kalau dasar yang 3 jenderal mengumumkan, kalau PC di situ sebagai wanita, katakanlah tadi kekerasan seksual, FS nggak mungkin, nggak mungkin karena melakukan penembakan, KM nggak mungkin kan. Jadi logikanya memang ya nggak ada gitu kan, katakanlah belum ketemu bukti yang lain, kita cari
kita hormati. Nah, kekerasan seksual itu kan diandung TPKS, pembuktiannya pasal 24 dan 25 sekali lagi. Nah, kemudian walaupun Ibu PC belum diperiksa, ini nggak terburu-buru bahwa sudah dihentikan, Kang Asep? ya kan lucu, kalau dia melaporkan ada kekerasan seksual ya dia harus dia jelaskan kan siapa yang melakukan, apa yang melakukannya, apa FS sendiri, kan mungkin suaminya, apa juga yang melakukannya atau RR atau KM kan, itu jadi masalah. Jadi dia merasa dilecehkan, ya dalam petik lah kita ikutin pendapat publik dilecehkan atau kekerasan seksual. Kalau dia tidak menjelaskan, ya siapa pelakunya gitu kan, bukan hantu blau kan. Nah itu satu. Kemudian kalau penjelasan katakanlah sekarang dihentikan oleh Barreskrim karena itu tidak ada kekerasan seksual, bahkan dikatakan oleh Dirpidum itu kan ini bagian dari obstruction of justice ya. Nah kalau itu memang nanti betul penjelasan Dirpidum itu bagian dari obstruction menghilangkan barang bukti atau menghalangi penyalahan penyidikan, ada implikasi yang katakan Mas Bayu 221 loh ya, menghalangi penyidikan. Kemudian juga kalau dia menyembunyikan barang bukti ya itu 233, lebih penting lagi Mas Bayu. Ya, kalau dia memberikan keterangan palsu 242, jadi ada implikasi yang nanti kewajiban kopnya Jenderal Dedi ini untuk menjelaskan nanti kan karena ini laporan ya tadi di awal udah jelas itu mengatakan ini bagian dari obstruction of justice. Obstruction of justice itu adalah menghalang-halangi proses penyidikan kan dan terusnya lah proses peradilan. Itu ada jelas 221 ancamannya cukup berat 9 bulan. Kalau dia memberi keterangan palsu ada 242 gitu kan. Jadi itu yang mungkin tindak lanjuti, tapi ya saya lebih tertarik udahlah perkara pokoknya dulu yaitu perkara pembunuhan biar seajas peradilan sederhana mudah biar cepat maju. Nah, nanti turunan-turunannya ya entah itu kekerasan seksual, entah tadi menghalangi penyidikan, menghilangkan barang bukti, biarlah itu bro. Toh publik kan ingin transparansi. Nah, Kapolri sudah berikan transparansi sebuka tadi yang tidak hanya terang benderang, saya katakan ini telanjang ini, ya telanjang sekali ya. Jadi jelas, telah tuntas, telah cadas. Nah, ini kita majukan cepat nih, ya. Si yang menyuruh dan kita juga sudah enak karena FS sudah memberi keterangan, ya dia yang menyuruh. Jadi agak mudah. Cuma nanti kita harus dipilah nih. Saya termasuk sejak awal ya dipilah. Ini jangan, saya setuju tadi Pak Taufan ya, bahwa jangan jadi tumbal ini. Maka sering saya katakan, itu nanti hati-hati juga. Ya saya seperti diproses, kemudian berproses. Saya sering mengadakan, ini pasal 51 ya ayat 1, sekali bagaimanapun terbukanya ketika diperiksa oleh Irwasum dan Barreskrim, dia tulis tangan dalam keadaan tertekan dan perintah atasan, ini tidak perlu dipahami oleh siapapun ya. Kan KUHP itu berlaku bagi sipil di pengadilan negeri. Polisi ini sekarang di wilayah pengadilan negeri di militer. Jadi katakan itu wilayah militer. Tolong teman-teman ya baca pasal 51 ayat 1 itu dipahami. Terbukanya perannya karena peran yang ketika ditanya Irwasum dia tulis tangan kondisinya sehingga semua terbuka dengan terang benderang ya karena gara-gara membuka ya dan selain ini sudah buka yang lain-lain tapi inilah yang membuka tabir aib semuanya. Makanya setuju LPSK memberikan JC, tidak hanya JC sering saya katakan mohon maaf saya tidak mendahului ya teman-teman nanti kelak hakim, dia tidak bisa dipidana tapi nunggu proses dulu karena harus dibuktikan di peradilan ya. Ya, Pak Dedi, komitmen kepolisian tetap penuh ya berkaitan dengan ini akan dituntaskan sedemikian rupa kan. Kalau Kang Asep berkali-kali ini dalam ngobrol sama kami di Sapa Indonesia Pagi terutama dan juga Mas Taufan, Komnas HAM yang lain juga akan terus apakah hanya satu-satunya yang kemudian melakukan pembunuhan begitu, menembak pertama kali lah begitu bahasa kitanya, bahasa di publiknya itu hanya Baradae atau ada yang lain begitu. Ini semua dalam rangka ke arah sana termasuk ke Magelang dan lain-lain, tim khusus ini akan melihat ini semua, Pak Dedi. Ya betul Mas Bayu, jadi sesuai dengan komitmen Bapak Kapolri, ya sesuai dengan perintah Bapak Presiden, kemudian sesuai dengan amanat undang-undang bahwa Polri akan membuka kasus ini secara terang-benderang. Tentunya Mas Bayu, semua proses pembuktian ini harus berdasarkan proses pembuktian secara ilmiah atau saintifik. Ini kita lakukan terus. Dan proses dari penyidikan yang dilakukan oleh Polri ini bersifat transparan. Oleh karenanya kita menggandeng Komnas HAM yang memiliki standar kerjanya adalah independen dan imparsial. Dan juga kita menggandeng Kompolnas sama. Kompolnas juga imparsial dan juga independen. Serta dalam proses pembuktian ilmiah ini, khususnya dalam otopsi yang kedua, kita juga menggandeng Persatuan Kedokteran Forensik Indonesia. Yang dalam waktu tidak terlalu lama lah, nanti dari hasil otopsi kedua ya akan menyampaikan hasil otopsi yang kedua. Yang saya dapat informasi untuk prosesnya sudah 90%, artinya tinggal sedikit lagi. Apabila sudah selesai tentunya akan diumumkan. Demikian juga hari ini sebagai bentuk transparansi dari proses penyidikan yang dilakukan oleh tim khusus, Bapak Kapolri membuka akses yang seluas-luasnya kepada
Komnas HAM yang akan melihat dan meninjau langsung pelaksanaan olah TKP ataupun melihat TKP langsung di Duren 3 yang nanti akan didampingi oleh Lapor, kemudian oleh Inavis dan juga oleh kedokteran forensik. Ini menunjukkan komitmen kami. Ya, kami akan terbuka, kami akan transparan, dan juga Bapak Kapolri menekankan tim sus harus juga memberikan informasi secara update kepada media dan masyarakat. Ada hal-hal yang bisa dibuka ke publik dan ada hal yang masuk ke dalam materi inti penyidikan tentunya nanti akan dibuka di dalam proses persidangan di pengadilan nantinya. Ya. Ini komitmen Bapak Kapolri. Demikian. Ya, ya Pak Dedi, kita tunggu. Pak Dedi, sedikit mengenai tim khusus yang berangkat ke Magelang begitu. Ini dalam gelar perkara atau sesuatu yang mungkin bisa disampaikan kepada publik, memang motifnya akan lebih terjadi di sana ya, di Magelang, sehingga berangkat ke sana. Apa yang memicunya itu di Magelang, Pak Dedi? Ya, tentunya itu bagian dari yang nanti akan didalami oleh tim sus. Tapi saya sependapat apa yang disampaikan oleh Kang Asep, kasus ini sudah terang benderang. Jadi ketika penyidik sudah menetapkan pasal 340, subsidiar 338, junto 556, di pasal 340 itu perencanaannya sudah sangat clear. Ya. Oleh karenanya penyidik lebih fokus kepada perbuatan dan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh masing-masing yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Baik 340 subsidiar 338 untuk saudara FS, kemudian yang untuk lainnya juga turut serta KM maupun Barada Brigadir RR, untuk Barada E dikenakan 338, junto 5556, itu semuanya nanti akan dibuktikan di pengadilan. Karenanya penyidik betul-betul melengkapi 184 alat bukti semuanya dilengkapi, dan juga seluruh barang bukti yang sudah disita dan dianalisa oleh penyidik itu pun nanti akan dihadirkan di persidangan sesuai dengan pasal 39 KUHP. Ya, itu nanti akan dihadirkan semuanya dan itu nanti akan diuji oleh majelis hakim. Begitu Mas Bayu. Ya, Pak Dedi, sebelum kita break bagian pertama ya, dalam kasus ini, apakah tim sus sejauh ini melihat dari keterangan para saksi tentunya yang kemudian dicocokkan dengan scientific cara-cara secara saintifik begitu, apakah yang melakukan pembunuhan hanya Barada E, ya atau tidak, Pak Dedi? Ya, tentunya itu masih dalam bagian proses pendalaman oleh tim sus ya, Mas Bayu. Pak Dedi belum mau menyampaikan ke publik jadi ya? Tim sus kan tetap kita bagi menjadi dua. Ya, proses penyidikan tetap masih berjalan, dan proses yang dilakukan oleh Itsus hari ini kita sudah memeriksa 63 orang. Dari 63 orang ini yang sudah dijadikan terduga pelanggar itu ada 35 orang. 35 tepatnya ya Pak? 35 orang ini ada perubahan yang baru saya dapat hari ini. Ditempatkan di Provos itu ada 8 orang, kemudian di Makobrimob itu ada 9 orang, kemudian di Barreskrim itu ada 2 orang. Jadi semuanya ada 19 orang. Ini akan didalami dan ini akan dibelah-belah. Mana yang masuk pelanggaran kode etik, mana yang masuk dalam obstruction of justice, gitu Mas Bayu. Baik, nanti kita berkembang ke sana Pak. Bagian kedua kami break dulu. Pak Dedi, Mas Tovan, Kang Asep tetap bersama kami. Kami akan segera kembali. Saudara, kami lanjutkan perbincangan atau dialog Sapa Indonesia Pagi, bongkar tuntas kasus pembunuhan Brigadir J, Saudara. Masih bersama para narasumber, Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Dedi Prasetyo, Ketua Komnas HAM, Ahmad Tovan Damanik, juga pakar hukum pidana Asep Iwan Iriawan. Mas Tovan, saya juga membaca dalam akhir pekan ini berkaitan dengan Komisioner Hoirul Anam, Komnas HAM, yang mengatakan mendapatkan rekaman sekitar 1 jam, ada percakapan yang sangat mempengaruhi apa yang terjadi pada hari kejadian antara Ferdy Sambo dengan Ibu PC. Benar ya, ada rekaman tersebut, dan ini rekaman ini saya sebut atau kita duga karena membacanya di artikel begitu, yang memicu sesuatu kemudian terjadi pada hari H tersebut. Mas Tovan. Sebetulnya bukan rekaman Mas, tapi lebih dari hitungan waktu itu ya. Jadi ketika
Pak Ferdi Sambo pulang 3-4 menit kemudian Ibu PC dengan rombongannya itu kan sampai. Ya. Kemudian Ibu PC dan rombongan PCR misalnya. Setelah itu dari keterangan kita dapatkan 1 jam lebih itulah menurut mereka ya, antara Pak Sambo dengan beberapa ajudan itu mereka katakan disitulah kemudian Ibu PC ini menjelaskan seluruhnya apa yang terjadi di Magelang. Gitu. Ya. Dan di situ dia mulai merencanakan kemarahan muncul. Komunikasinya bertemu langsung Ibu PC dengan Pak Ferdi? Iya, 1 jam lebih yang kita hitung itu. Jadi kan dia sekitar jam 3:30 ya, 15.30-an gitu sampai. Kemudian 4 menit kemudian Ibu PC sampai. Setelah itu selang 2-3 menit mereka PCR ya. Artinya Ibu PC dengan Baradae, Joshua dan Ricky yang lain-lain itu ya PCR ya, yang dari Magelang ya. Kalau Pak Sambo kan sudah datang 1 hari sebelumnya dengan pesawat. Ya. Nah setelah itu baru keluar dari rumah itu lagi menuju rumah dinas itu sekitar jam 17:07. Ya. Jadi 1 jam lebih itulah mereka membicarakan apa yang terjadi di Magelang dan kemudian merencanakan bersama RR itu dan KM itu. Itu yang sebetulnya terjadi ya. Tapi bukan dalam bentuk rekaman pembicaraan, tidak. 1 jam lebih itu didapatkan informasi bahwa mereka FS tahu secara detail apa yang dialami oleh istrinya, kemudian merancang tindakan pembunuhan itu. Itu pengakuan FS dan pengakuan dari yang lain-lain. Nah, tapi kan sekali lagi ini kan pengakuan mereka kan. Ya. Itu yang harus diuji juga kan. Apakah benar seperti itu dan lain-lain. Termasuk motifnya kan. Ya. Sekarang dia katakan ini soal privat ya, soal pribadi ya, sakit hati dia secara pribadi. Apa benar cuma itu kan? Itu harus didalami. Saya kira tim penyidik sekarang akan berangkat ke Magelang. Kita nanti akan cari bukti-bukti lain. Itu saya kira yang akan memperkuat dakwaan nanti di pengadilan supaya tidak keliru dalam membuat dakwaan dan kemudian vonis hakim. Ya. Itu penting saya kira. Ya, akan menjadi cerita yang sesungguhnya kira-kira begitu ya. Ya. Saya ke Kang Asep. Kang Asep dalam perbincangan tersebut, kalau bagi saya begitu Kang Asep ada 2 kemungkinan kan. Ini terjadi perselisihan yang kemudian memicu Ferdi Sambo kemudian melakukannya, atau memang sudah disiapkan perbincangan ini juga termasuk merencanakan sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Dalam bayangan saya, apakah mungkin Ibu PC juga berada dalam tekanan sehingga kemudian keterangannya dalam BAP sebelumnya, sebelum dengan tim sus begitu yang sekarang belum bisa memeriksa, itu adalah terjadi kekerasan seksual tersebut. Artinya keterangan Ibu PC yang kita terima sekarang mengalami kekerasan seksual ini dari Brigadir J itu adalah hasil rekayasa sebetulnya. Kira-kira begitu. Kang Asep, menurut Anda? Mas Bayu, kalau saya ya karena sekarang status saya disangkakan 340 subsidiar 338. Ya. Jadi ini saya di situ. Kalau cerita-cerita lain ya, apalagi komentator urusan orang dewasa emang menimbulkan pertanyaan. Tapi bagi pihak-pihak lain seperti ataupun menyelidiki silahkan itu ya, orang mengatakan motif. Kalau saya justru bukan motif, justru unsur. Justru nanti pertanggungjawaban penyidik ini menyangkakan 340 Yunto 338 plus ya dengan pasal 556 itu yang harus dipertahankan oleh penyidik sampai kepada kejaksaan. Nanti kan jaksa membuat bagaimana dakwaan itu 3 kata ya, harus cermat, jelas, lengkap. Jadi bermain di locus tempus delicti. Jadi pembunuhannya kan kejadian di TKP ya. Soal arti di setelah Kapiten Pak Taufan jam-jam menentukan itu hal lain bagi saya. Saya tidak terlalu mungkin bidangnya Pak Taufan. Saya justru nanti bagaimana 340 ya, Yunto 55, Juntis 56 ya, subsidiarnya 38 itu. Dan menurut saya pasal 3438 itu enggak sangat mahal, sekali lagi gampang. Barang siapa? Orang ya. Barang ya, pelakunya jelas FS, RR, KM, gampang. Sengaja ya, sengaja itu willing and witten. Dia mengetahui dan menghendaki. Betul sekali apa yang disangkakan oleh kepolisian. Bedakan untuk 338 karena itu ikut merencanakan. Ya. Perencanaan itu, nah saya 3 sekali dulu. Dia menghendaki kan, FS entah tadi cerita yang Pak Taufan itu akan dicari kan latar belakangnya. Kenapa dia menghendaki? Kenapa dia mengetahui? Nah, tapi bagi saya sudah jelas ya, menghendaki. Terbukti kan dia menyuruh itu sudah menghendaki. Nah, perencanaannya ada jeda waktu, ada ketenangan dia melakukan tindakan, itu tidak terbukti, hilangan nyawa. Jadi seperti tadi katakan terang-terang benerangnya sudah jelas. Nah, bagaimana cerita ini nanti dihadirkan kepada jaksa P19 atau P21 ya, waktu seminggu 2 minggu berarti, tapi saya pikir ini cepat lah, jaksa sudah mempersiapkan
Di hadis sidang itu hanya dibuktikan tempus fokus deliktinya. Jadi karena pasalnya pembunuhan, itulah kejadian yang dibuktikan. Soal embel-embel yang sekarang, maaf ya, netizen, deterjen, dan semuanya pada cerita, bagi saya enggak. Apalagi ini juga karena maaf ya, saya katakan berkali-kali lagi. Saya protes komentarnya Menteri Komentator ini. Janganlah memancing-mancing, ini urusan orang dewasa. Jadi akhirnya ceritanya kemana-mana. Yang tidak jelas itu bukan persoalan hukum, itu persoalan emak-emak ya di dapur, persoalan bapak-bapak di warung kopi. Persoalan sekarang udah dibatasi oleh penyidik ini loh, 340, 338, ada yang penyertaan, ada yang membantu. Nah, soal hal-hal lain dari Magelang ke Jakarta, di situ ada detik-detik, biarlah itu konsumsinya ya institusi lain untuk menjelaskan, karena saya ya mulainya dari itu, dari pernyataan 3 jenderal itu kan disangkakan. Nah, sebagai tersangka, sejarah sistem peradilan, sejarah penyidikan, bayangin Kapolri, Iswasum, Barreskrim umumkan tindak pidana. Nah, inilah yang harus dikejar terus, jangan sampai lolos. Menurut saya gini, ketika bicara pembunuhan, orang disajikan opini-opini yang di luar pembunuhan, jadi orang lupa pembunuhannya, malah tertariknya cerita-cerita yang ya tadi istilah Menteri Komentator itu adalah orang dewasa gitu kan, yang saya memang hati-hatilah Pak Menteri Komentator, jangan beri pernyataan yang sehingga orangnya jadi penasaran. Jadi cari-cari terus kan, akhirnya lari ke motif gitu kan. Padahal motif itu bagi hakim cuma nanya nanti, kenapa Anda melakukan pembunuhan? Bla bla bla. Itu hanya meringankan dan memberatkan aja. Oh, terbayang Kang. Nanti akan bisa di pengadilan juga. Walaupun begitu tampaknya Pak Dedi semua ini terus didalami sehingga ceritanya nanti bisa cerita sesungguhnya ini sampai ke motifnya sekalipun. Itu sekarang tampaknya bagi tim sus juga terus ditelusuri dalam semangat menjaga komitmen untuk kepolisian. Pak Dede ada komentar berkaitan dengan ini supaya publik juga mengerti bahwa tadi Kang Asep sudah mengatakan kasus ini adalah pembunuhan berencana sesuai pasalnya. Itu sebetulnya sekarang sudah terang benderang. Pak Dedi. Ya, saya sangat mendapat apa yang disampaikan oleh Kang Asep. Jadi fokus daripada penyidik ini adalah proses pembuktian secara ilmiah terkait menyangkut masalah pasal yang disangkakan. Pasal 340, Subsidiar 338, Junto 5556. Ketika kita berbicara pembunuhan berencana, seperti yang Kang Asep sampaikan, jadi yang pertama yang dilihat adalah kehendak tenang. Jadi pelaku melakukan ini betul-betul harus ada kehendak tenang. Kemudian ada jeda waktu. Jadi perencanaannya. Kemudian juga ketika dia melakukan juga perbuatannya juga seperti tadi kehendak tenang dalam keadaan tenang. Oleh karenanya dari penyidik, dari seluruh pemeriksaan para saksi, kemudian alat bukti yang dimiliki, dan barang bukti yang berhasil disita, merumuskan bahwa konstruksi hukum terkait menyangkut masalah peristiwa ini ya terhadap Irjen FS diterapkan pasal 340, Subsidiar 338, Junto 5556, termasuk 3 tersangka lainnya. Ini menjadi fokus kami. Dan dengan perintah Bapak Kapolri, harus cepat tim sus untuk segera memberkas perkara ini dan segera dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum. Ya, begitu. Baik, Pak Dedi. Pak Dedi, sedikit berkaitan dengan ini juga menjadi perbincangan juga sih di publik begitu. Banyak sekali anggota kepolisian yang sekarang dianggap melakukan atau diduga melakukan pelanggaran kode etik dan nanti akan dilihat. Ya kan Pak Dedi berkali-kali mengatakan apakah ada kemungkinan melanggar pidana sehingga kemudian kena pasal pidana. Bukannya kalau kemudian sampai merusak TKP dan lain-lain segala sesuatunya itu dalam bayangan saya menerobos garis polisi saja supaya masyarakat juga ngerti kalau ada garis polisi nggak boleh itu dilewati. Itu saja ada pasal pidana sebetulnya. Pak Dedi, jadi ini akan banyak sekali anggota kepolisian bahkan ada perwira menengah yang akan terkena pasal pidana. Pak Dedi? Ya, jadi ini merupakan suatu komitmen dan ketegasan Bapak Kapolri. Siapapun yang terbukti terlibat di dalam suatu peristiwa pidana atau pelanggaran kode etik, itu akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Ini komitmen Bapak Kapolri. Oleh karenanya Itsus juga melakukan pemeriksaan terhadap 63 orang ya, 63 personil Polri ya. Dari 63 ini sudah dirumuskan sama Itsus, 36 diantara sebagai terperiksa. Dan juga ditempatkan di tempat khusus. Ini nanti juga bekerja secara paralel Itsus dengan penyidikan. Nanti akan memilah-milah apabila terbukti pelanggaran kode etiknya segera disidangkan dalam proses sidang KKIP. Apabila terbukti proses pidananya nanti dari Itsus melimpahkan kasus ini ke penyidik,
ke Bareskrim, dan Bareskrim tentunya akan menyidik. Sesuai dengan tadi yang Kang Asep sampaikan, apabila terbukti melanggar pasal 221, 223 maupun 243 atau 242, ini akan ditindak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku, masuk dalam kategori obstruction of justice tersebut. Ya, oke, baik Pak Dedi. Saya ke Mas Taufan sedikit yang berkaitan bahwa Komnas HAM nanti sore bersama tim sus dari kepolisian akan melihat lagi atau mengolah TKP, tempat kejadian perkara. Mas Taufan, dari keterangan Ferdi Sambo sendiri memang sengaja dilakukan perusakan tempat kejadian perkara, bukti-bukti dan lain-lain sehingga menyulitkan nantinya penyelidikan berlangsung. Apakah dengan begitu baru kali ini Komnas HAM nanti ditemani oleh tim sus melakukan olah TKP, ini tetap akan bisa mendapatkan hal-hal yang diharapkan oleh Komnas HAM untuk menyesuaikan antara cerita dengan fakta-fakta di lapangan? Masih akan betul, ini masih punya harapan besar, Mas Taufan? Oh iya, setelah masuk minggu-minggu keberapa itu, tim sus bekerja, kemudian kita mendampingi dengan cara kita sendiri, itu memang kan berubah drastis itu. Dari pernyataan-pernyataan di awal yang disampaikan seolah-olah kejadiannya tembak-menembak, ada penodongan senjata yang kemudian setelah kami periksa ternyata mereka tidak menyaksikan penodongan senjata kan gitu. Itu kan berubah drastis ya. Kemudian langkah yang kemudian melakukan pemeriksaan oleh Irsusnya Polri terhadap 60-an itu, menurut saya itu harus kita apresiasi. Kami kan tugas kami yang lain kan juga adalah pengawasan eksternal. Dan itu kita sepakati dalam satu MOU yang diikat antara Ketua Komnas HAM dengan Kapolri. Jadi memang itu fokus kita terus dalam berbagai kesempatan tim sus ini koordinasi terus dengan Komnas HAM dan ya alhamdulillah sekarang semakin terang benderang. Pertama soal kasusnya sendiri sudah semakin terang benderang. Ya. Yang kedua soal langkah-langkah obstruction of justice itu bisa jadi bagian untuk pembenahan internal Polri yang mungkin akan masukkan di dalam rekomendasi kami ini. Karena kami kan nanti hasil akhirnya adalah rekomendasi. Kalau penyidik hasil akhirnya ke pengadilan. Gitu. Oke, jadi salah satu rekomendasi dari Komnas HAM nanti, obstruction of justice ini akan juga dikeluarkan berkaitan dengan masukan untuk internal kepolisian, begitu? Ya, itu untuk pembenahan di internal dan saya kira ini adalah satu kesempatan besar juga buat Polri untuk memperbaiki ya satu citra yang sempat begitu rupa ya katakanlah mengalami distrust dari publik. Ya. Jangan lupa juga tahun depan kita akan sangat mengandalkan tugas fungsi Polri mengawal pemilu kita. Bulan Mei seingat saya itu sudah mulai tahapan-tahapan pemilu sampai 2024. Jadi kita betul-betul membutuhkan satu Polri yang sangat solid, berintegritas, dipercaya publik supaya kemudian pemilu kita itu bisa dikawal oleh penegak hukum yang handal itu, yang dipercaya oleh masyarakat. Jadi concern dari Bapak Presiden yang kami tangkap juga adalah soal pertama sekali ya kekhawatiran beliau. Sebab kita mulai masuk tahapan-tahapan yang serius mulai tahun depan, terutama bulan Mei sampai tahun 2024 sekitar Oktober November itu gitu. Jadi penting sekali memang ini jadi batu loncatan untuk memperbaiki, memperkuat sebaliknya setelah itu memperkuat kondisi internal Polri. Ya. Kami merasa juga punya tanggung jawab moral karena Polri itu mitra kerja strategis Komnas HAM. Ya, terbayang Mas Taufan. Nah, saya kembali ke Kang Asep. Kang Asep, kasus ini kan begitu banyak nih, 30 lebih anggota kepolisian, ada perwira menengahnya yang kemudian melanggar kode etik dan ada kemungkinan terkena pasal-pasal pidana berkaitan dengan pelanggaran kode etik tersebut. Tidak lepas dari tampaknya begitu, kasus ini memang melibatkan seseorang dengan pangkat tinggi yang memerintahkan sedemikian rupa. Kadif Propam lagi di kepolisian yang selama ini mengawasi hal-hal mengenai kode etik tersebut yang harusnya dijaga sedemikian rupa. Kang Asep, Anda melihat situasi ini dalam bayangan saya bakal banyak begitu anggota kepolisian yang harus kemudian menerima pasal pidana pelanggaran kode etik ini dalam rangka untuk kemudian ya saya mengerti bahwa ini akan jauh lebih baik nantinya, harus jadi momentum. Anda melihat hal ini akan mengarah ke sana sebagai sebuah perbaikan, Kang Asep? Terima kasih. Sebelum itu saya menarik apa yang dikatakan oleh Pak Taufan Damanik. Menjelang 2024 janganlah perkara pembunuhan ini jadi panggung politik, apalagi promosi orang-orang tertentu. Itu yang penting. Saya menarik dari Pak Taufan. Yang kedua juga masih menarik dari Pak Taufan Damanik. Kedua,
ya. Nah, masukan-masukan tadi kan sinyalnya udah dikasih oleh Dirpidum, ya. Kekerasan seksual atau pelecehan seksual tadi, ya, bagian dari obstruction of justice. Artinya ada orang yang menghalangi, ya, ada yang merusak barang bukti. Tadi kata oleh Pak Jenderal Dedi juga. Ini harus ditindaklanjuti. Nah, ketika ditindaklanjuti artinya apa? Ya sesuai arahan Presiden, buka seterang-terangnya, buka sejelas-jelasnya. Kapolri juga, ayo buka, libatkan semua. Nah, sekarang kan terbukti. Saya tahu jumlahnya. Pak Dedi yang tahu jumlahnya. Hampir 30 kan? Perwipati, perwa menengah sampai bawah yang dirumahkan, di makobrimob-kan. Nah, artinya apa? Ada keinginan, ada political will, ada kemauan dari kepolisi untuk membuka diri. Dan kita senang kan ketika polisi membuka diri seterang-terangnya. Kita bilang sama kalau kamu menggunakan telanjang malah melibatkan Komnas HAM, semua institusi, orang-orang aksinya, malah TNI, dokter semua dilibatkan. Nah, maka sering saya katakan sejak awal kita harus percaya kepada prosedur. Boleh orang tidak percaya sama kopnya Pak Dedi, boleh menyangka, menduga, itu haknya mereka. Tapi kalau prosedur nggak dihormati, ya gimana Republik ini yang menang penyidik hanya polisi, bukan polisi, bukan pamong praja, sebagai polisi-polisian. Nah, ketika polisi sudah bekerja melibatkan institusi lain, dibantu oleh Komnas HAM datanya ya, untuk motif dan sebagainya. Ya kalau kita enggak, nah terbukti kan untuk turunan perkara pembunuhan itu, ya yang katakanlah kan dari pasal 221 atau 220 atau 233 ya kita tunggu. Tapi itu kan bagi saya tidak terlalu penting sekali. Yang penting itu ini yang 4 orang cepat proses supaya kami menyaksikan cepat selesai. Nah, 4 selesai cepat diputus menjelang Mei tadi yang katakan Pak Taufan. Jangan banyak orang-orang sekarang menggunakan alat ini. Ujungnya saya udah tahu lah orang-orang cari promosi dirinya sendiri atau ujungnya akan menghantam polisi pimpinannya. Udah ketahuan lah. Saya bukan ahli politik tapi nampak setelah dibuka semua 4 orang, loh kok nyerangnya institusi, nyerangnya personal, apalagi ya mempromosikan dirinya untuk 2024. Nantilah itu bagian orang politik, bukan bagian orang hukum. Terbayang. Pak Dedi, bagian akhir Pak, komentar berkaitan bahwa kasus ini tetap akan menjadi pertaruhan bagi kepolisian untuk citra kepolisian, apalagi menjelang 2024 nanti. Ini on the right track, cepat dan tuntas begitu, Pak Dedi? Ya, jadi Mas Bayu, Bapak Kapolri selalu mendengarkan apa yang menjadi aspirasi seluruh komponen bangsa ya. Dari Pak Menko Polhukam, dari Kompolnas, dari Komnas HAM, dari berbagai macam pakar, juga dari masyarakat termasuk dari pihak Brigadir Yosua. Pak Kapolri mendengarkan, apalagi komitmen Bapak Kapolri sesuai dengan perintah Bapak Presiden agar kasus ini dibuka secara terang benderang, secara apa adanya. Ini sudah Bapak Kapolri tunjukkan. Oleh karena itu komitmen kami tetap Pak Kapolri memerintahkan kepada tim sus untuk bekerja fokus menuntaskan kasus ini. Kemudian Itsus juga sama secara paralel juga menuntas kasus ini agar betul-betul semuanya juga dapat mengkawal kasus ini sampai dengan persidangan. Dilihat komitmen itu. Dan ini akan kita tunjukkan terus di dalam setiap pentahapan proses penyidikan sampai dengan persidangan, demikian juga Itsus, dari mulai pemeriksaan sampai dengan nanti dilimpahkan beberapa kasus ini ke Bareskrim sampai dengan sidang kode etik profesi. Dan kode etik profesi pun Bapak Kapolri memerintahkan untuk Itsus boleh dihadiri oleh Kompolnas untuk melihat bagaimana proses kode etik ini dilaksanakan. Ini merupakan komitmen Bapak Kapolri. Ya, kita akan mengawal secara tuntas proses ini. Begitu, Mas Bayu. Baik, Pak Dedi, terima kasih. Kita akan tunggu terus dan mengamati terus perkembangan ini. Mudah-mudahan yang terbaik bagi Kepolisian Republik Indonesia. Komnas HAM juga kami percaya akan terus mengawal kasus ini. Mas Taufan, terima kasih keterangan-keterangannya. Dan terus kita mengawal terus, menemani Komnas HAM dan juga Polri. Kang Asep, terima kasih sudah bersama kita terus untuk mengawal kasus ini pada koridornya. Betul ya, Kang? Mudah-mudahan semuanya bisa melihat kasus ini dengan terang benderang di akhirnya nanti. Kang Asep, Mas Taufan, Pak Dedi, terima kasih untuk waktunya. Salam sehat.